Sebuah bangsa yang pernah berjaya kini terluka dan kehilangan arah. Di tengah kekacauan ekonomi dan sosial, muncul satu suara yang tidak hanya menawarkan solusi, tapi harapan. Inilah kisah bagaimana seorang tokoh menggunakan krisis sebagai bahan bakar, menggunakan propaganda menjadi alat kendali, dan mengarahkan satu bangsa menuju babak sejarah yang kelam. Ini bukan hanya tentang seorang pemimpin, tapi tentang bagaimana satu bangsa bisa percaya, bahkan sebelum mereka tahu akibatnya. Tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan bagi Kekaisaran Jerman. Perjanjian Versailles ditandatangani, isinya berat, menyakitkan, dan penuh tekanan. Jerman kehilangan wilayah, kekuatan militernya dibatasi, dan dibebani biaya kompensasi besar kepada negara-negara pemenang perang. Ekonomi runtuh, inflasi merajalela. Di tahun 1923, harga satu roti bisa berubah berkali-kali hanya dalam satu hari. Kelas menengah hilang, para veteran perang menganggur, dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi Weimar mulai mengikis. Inilah saat di mana luka nasional sedang menganga, dan saat itulah suara-suara radikal mulai terdengar. Di tengah kekosongan kepercayaan, Partai Buruh Nasionalis Jerman tumbuh. Sebuah kelompok kecil dengan agenda kuat dan narasi yang tegas. Disinilah muncul seorang tokoh muda bernama Adolf Hitler, mantan prajurit yang karismanya mulai menarik perhatian. Ia bukan politisi biasa, ia adalah orator, pembicara yang tahu bagaimana menyentuh perasaan rakyat. Ia tidak bicara dengan data, tapi dengan emosi, dengan simbol, warna, dan slogan yang mudah diingat. Ia menekankan satu gagasan utama, bahwa Jerman bisa bangkit kembali, asalkan dipimpin dengan tangan yang kuat. Namun, pada tahun 1923, ia dan pengikutnya melakukan percobaan kudeta di Munchen. Peristiwa yang dikenal sebagai Beerhelmpatz gagal. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dan inilah titik balik yang sebenarnya. Di balik jeruji penjara Landsberg, Hitler tidak diam. Justru di sanalah ia menulis pemikiran-pemikiran politiknya dalam buku Mein Kampf. Ia belajar dari kegagalan. Ia menyadari untuk berkuasa tidak cukup dengan pemberontakan, tapi harus melalui jalur hukum, menggunakan sistem demokrasi itu sendiri. Setelah dibebaskan, ia mulai membangun kembali partainya, tapi kali ini dengan lebih rapi dan lebih sistematis. Ia menciptakan sayap militer, membentuk kelompok propaganda, dan mulai menjadikan partainya sebagai gerakan rakyat. Ia mencitrakan dirinya bukan sebagai radikal, tapi sebagai penyelamat. Partainya mulai menggunakan media massa secara agresif. Mereka menciptakan citra, membangun mitos, dan menyebarkan narasi tunggal. Setiap masalah dikaitkan dengan musuh bersama. Sebuah strategi klasik untuk menyatukan rakyat dalam kemarahan yang sama. Melalui pidato-pidatonya yang penuh retorika, ia menyampaikan satu hal, bahwa Jerman tidak akan bangkit jika tidak ada perubahan radikal. Radio, poster, film, bahkan buku pelajaran sekolah, semuanya mulai menyuarakan pesan yang sama. Sebuah ekosistem informasi yang tidak hanya menyampaikan, tapi membentuk cara berpikir. Tahun 1932, Jerman kembali dilanda krisis besar akibat resesi global. Pengangguran melonjak, ekonomi kembali terpuruk. Di pemilu, partainya memperoleh suara signifikan, tapi belum mayoritas. Para elit politik yang kehabisan solusi mulai melihatnya sebagai alat untuk meredam kerusuhan. Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler diangkat secara resmi sebagai kanselir Jerman. Tapi hanya dalam waktu beberapa bulan, ia
memanfaatkan kekuasaan itu untuk memperkuat posisinya. Ketika gedung parlemen Reichstag terbakar, sebuah undang-undang darurat disahkan. Dan dari situ, ia mulai menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Partai-partai lain dibubarkan. Undang-undang baru memberi dia wewenang legislatif penuh. Dan saat Presiden Paul von Hindenburg wafat di tahun 1934, ia menggabungkan jabatan presiden dan kanselir dan menyebut dirinya sebagai Führer, pemimpin tertinggi Jerman. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, seorang mantan prajurit yang pernah gagal dan dipenjara menjadi pemimpin mutlak sebuah negara besar di Eropa. Ia tidak melakukannya dengan kekuatan militer, tapi dengan kata-kata, dengan narasi yang dibentuk dan propaganda yang diulang terus-menerus. Ia membaca suasana hati masyarakatnya dan menawarkan janji yang mereka ingin dengar. Tapi sejarah mencatat bahwa di balik janji pemulihan, kadang tersembunyi arah yang berbeda. Dan saat satu bangsa mulai percaya pada satu suara saja, dunia pun bersiap menghadapi badai yang jauh lebih besar. Ini adalah Historia, tempat di mana masa lalu bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dipelajari.